Shalom kepada seluruh jemaat GBI Tanjung Duren dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, kembali kita hari ini boleh bersama-sama di dalam cara doa pujian penyembahan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah kita dan kita siap dilawat Tuhan. Yang siap dilawat Tuhan dan mengalami kebaikan Tuhan boleh lambaikan dua tangannya tinggi-tinggi. Mari sama ayo saudara yang ada di rumah boleh bangkit berdiri bersama-sama. Lalu kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama katakan, gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Engkau yang dahsyat di hidup setiap kami, yang adalah tempat kudusmu, bait kudusmu ya Allah. Sama-sama kata, gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Katakan serahkan musuhmu, angkat tangan kita sama-sama. Ini menjadi doa kami Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Yesus bangkit, Yesus bangkit, bersoraklah, Yesus bangkit, bernyanyilah, injak sama-sama, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Engkau yang dahsyat.
atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan, yang megah bagiku. Senang jiwa dan pengharapan, tak kuserahkan tuh rencana-Mu, Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Kau yang ajaib, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Satu-satunya yang layak dimuliakan malam hari ini, Yesus namanya. Yang setuju katakan amin, yang setuju katakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Raja mulia, yang layak menerima segala pujian dan kemuliaan. Yang layak ditinggikan. Boleh angkat tangan kita sekali lagi dengan sungguh. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Yesus, sekali lagi katakan ajaib. Come on. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Yang terhebat, yang ajaib, dan yang layak untuk kami agungkan di malam hari ini, Tuhan. Segala pengakuan kami berikan hanya bagi Engkau. Kami bersyukur, kami datang dengan iman, menyembah Engkau Bapa, di dalam roh dan di dalam kebenaran. Engkau Allah yang bertata atas pujian kami. Engkau Allah yang bertata atas penyembahan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau ada di tengah kami. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kau yang hebat, kau yang ajaib, kau yang berkuasa, tiada yang seperti kau. Dan kami datang mengaku. Mari sama-sama katakan puji. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah
Allah yang perkasa, tiada yang seperti Kau Yesus. Sungguh ku akui, sungguh ku percaya, Kau satu-satunya Allah yang berdaulat. Tuhan, Kau berkuasa, Tuhan, Kau ku sembah dengan segenap hatiku, dengan segenap kekuatanku. Ku datang di hadirat-Mu, bawa hidup kami menyembah-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang begitu mengasihi kami. Oleh karenanya kami mau bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur kepadamu Yesus, kepadamu Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang mulia, Kau Bapa-Ku yang kekal. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku puja, Kau ku agungkan. Oh, di tempat ini, malam ini Tuhan, nama-Mu yang kami elukan. Kau ku muliakan, sebab Kau selamanya bersama dajjal. Dan layaklah Kau Tuhan, dan layaklah Kau Yesus, dan layaklah Kau Yesus. Syakarala mata karala masandalamo. Mata kami hanya tertuju memandang kepada satu pribadi yang menjadi alasan malam ini kami ada. Oh, kami datang meninggikan Engkau, kami menyembah Engkau Bapa di dalam roh dan kebenaran, di dalam roh dan kebenaran. Oh, syakarala mata karala masandalamo. Huriala masandalamo yaso. Huriala masandalamo mata karala moyani. Kiria sandalala mata karala. Di hadirat-Mu kami menanti-nantikan Engkau. Di hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu kami temukan kekuatan yang baru. Di hadirat-Mu ada sukacita yang melimpah. Oh, ajaib sungguh Engkau, ajaib sungguh Engkau. Dahsyat kuasa-Mu, dahsyat kuasa-Mu. Yang percaya angkat dua tangan-Mu. Yang percaya katakan haleluya, katakan haleluya, nyanyikan haleluya, serukan haleluya. Oh haleluya, haleluya. Bagimu selamanya, bagimu yang rajaku, bagimu yang layak Kau disembah. Layak Engkau, dahsyat Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu.
Korasakandara batak. Korasandara matakandara. Kami terus menanti-nantikan Engkau di hadirat-Mu. Setiap kali kami ada di hadirat-Mu, kami temukan Engkau nyata, Engkau ada, dekat, Engkau ada di hidup kami, Engkau ada di dalam kami. Korasyatakandara batak. Korashikandara batak. Korababababa. Mari saya mengajak saudara berdoa. Mari dengan iman. Korasyatakandara. Malam ini adalah malam doa. Malam ini adalah malam pujian. Malam ini adalah malam penyembahan, di mana saudara boleh datang mengekspresikan dari hidup saudara, dari hati saudara akan keluar nyanyian-nyanyian baru, akan keluar mazmur, pujian dan pengagungan kepada Allah kita. Korasyakarabatakan dararab, hurasyikarabatakan dararab, horasyikarabatakan, korabababababababa. Shandara batakala, Guria sandara borda, Kirana masoria soria moria ni, Kirana basandara boria so. Malam ini kami nyatakan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ini doa kami, Bapa. Kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sungguh ajaib perbuatan-Mu Tuhan, sungguh tiada yang seperti sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
berserah, berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sama-sama katakan pujian ini dari awal. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar,
bekerja. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, nolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Berkati hidupku, berkati hidupku. Jesus' name above all names, You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Jesus' name above all names, Jesus' name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Jesus' name above all names, Lord, Jesus' name above
hanyalah bagimu. Kau yang hadir malam ini, Kau yang melawat setiap kami. Engkau menyembuhkan bagi setiap yang sakit. Engkau memulihkan bagi setiap hati. Kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini. Mari angkat dua tangan kita sama-sama. Kami nyatakan Tuhan malam hari ini bahwa hidup kami tidak pernah sama lagi. Karena ada satu pribadi yang selalu ada dengan kami, yang mengasihi kami, yang menolong kami, yang menuntun kami, untuk kami terus berjalan dalam seluruh kebenaran. Dan kami akan melihat karya perbuatan Tuhan di dalam hidup kami hari-hari kami ke depan. Kami nyatakan Tuhan bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, melainkan masa depan yang penuh dengan pengharapan bagi setiap kami. Dan inilah bagian kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa tahun ini adalah tahun di mana Tuhan boleh menggenapi setiap janji-Mu bagi setiap kami yang terus mempercayai hidup kami, yang berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkuasa, Firman-Mu berdaulat. Kami nyatakan bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Yang setuju boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yang setuju kasih tepuk tangan, lalu katakan aku percaya. Lalu katakan aku percaya. Katakan haleluya. Katakan amin. Katakan amin. Ya Tuhan, ya Tuhan, kami nyatakan kehendak-Mu dinyatakan di hidup kami. Kehendak-Mu dinyatakan di dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur, kami percaya kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu sempurna. Oh, ajaib-ajaib Engkau. Kami akan melihat hari-hari hidup kami berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kami akan melihat hari-hari hidup kami ke depan. Tuhan bawa kami naik dan tidak turun. Tuhan akan membawa kami menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Yang percaya katakan haleluya. Yang percaya katakan haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin, 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 amin. Kami percaya, kami percaya. Oh, selalu percaya. Oh, selalu percaya. Yuk sekali lagi sama-sama katakan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all let's sing, how great is our God. How great is our God. Oh, how great is our God.
Shalom, Tanjung Duren. Kita bertemu lagi dengan di PPW Night pada malam ini. Saya akan memberitakan firman Tuhan bagi saudara dengan judul Pemulihan Segala Sesuatu, Restoration of All Things. Jadi kata restorasi, kata pemulihan itu artinya dibetulkan kembali, ya, seperti semula, menjadi seperti awalnya, dibetulkan kembali menjadi seperti awalnya. Kisah Rasul 3 ayat 21 berkata, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saya juga bacakan sekalian Matius 17 ayat 11. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Ya, kita simpan ayat masih itu dulu di dalam hati kita masing-masing. Ya, jadi saudara, saya bacakan di slide sini bahwa sebelum Yesus datang kedua kali, menurut ayat tadi adalah umatnya sudah harus pulih. Jadi saudara dan saya, kita adalah mempelai Kristus. Ya, kalau kita ini mempelai, ya, Kristus mau mengadakan perjamuan kawin anak domba Allah, kita akan menikah gitu ya, secara rohani bersama dengan Tuhan, saudara. Kan Tuhan pasti rindu saudara untuk supaya mempelainya itu serupa dengan dia. Contoh, kalau kita mau menikah saudara, ya, ketika saya menikah dengan Lina, pastinya saya pastikan Lina itu kalau ngobrol sama saya nyambung saudara, benar ya? Dia sepadan sama saya, segambar dan serupa gitu ya, kira-kira saudara. Ya, seperti itu juga Tuhan rindu kalau kita masuk dalam perjamuan kawin anak domba, kita ini menjadi serupa seperti dia gitu, nyambung sama dia, ya, mengerti isi hati Tuhan, ya, seperti seorang kekasih yang mengerti, ya, isi hati kekasihnya, ya, saudara. Nah, pemulihan ini apa yang dipulihkan saudara? Ya, jadi saudara, kita kalau ngomong pemulihan itu bukan hanya bicara soal orang sakit sembuh, yang miskin diperkaya, bukan hanya soal itu saudara. Tapi apa yang dipulihkan saudara adalah gambar dan kemuliaan Allah di dalam gerejanya, yaitu apa? Karakter, ya, kualitas ilahi di dalam pribadi setiap orang Kristen, saudara. Amin, ya. Jadi yang mau dipulihkan terutama adalah gambar dan rupa Allah di dalam diri kita, ya. Jadi saudara, Tuhan tuh sedang menanti saudara saat ini dengan rindu, ya, supaya gerejanya, saudara saya, bertumbuh dalam anugerahnya, ya, supaya kita menjadi sempurna, ya, jadi dewasa. Ada ayat yang berkata, hendaklah engkau menjadi sempurna seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Ya, pulih total. Ya, artinya kita tuh dipulihkan secara keseluruhannya. Segala sesuatu dalam diri kita dipulihkan segambar dan serupa Allah. Ya, seperti Adam dan Hawa tuh, ya, waktu awal diciptakan oleh Tuhan, manusia pertama, mereka tuh sempurna adanya. Ya, mereka itu pulih total. Nah, seperti itulah yang Tuhan rindukan, gambar dan kemuliaan Allah, ya. Jadi apa itu gambar kemuliaan Allah? Jadi sekali lagi, kalau itu bukan bicara soal hanya sekedar soal hal-hal yang jasmani, tapi lebih terutama hal-hal yang rohani, karakter kita, ya saudara, ya, karakter kita, itu kualitas kita, integritas kita, ya, lemah lembut, rendah hati. Kalau Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus difoto, saudara, Tuhan Yesus pasti dia rendah hati, lemah lembut. Pasti Tuhan Yesus suka memberkati. Amin. Begitu juga kita, saudara saya, ya, mempelainya ketika kita difoto juga harusnya sama, lagi memberkati. Sama harusnya kita rendah hati, kita lemah lembut. Nah, seperti itulah yang Tuhan mau pulihkan dalam hidup kita. Amin. Ya, saudara, ya. Nah, saudara, ya, pemulihan itu adalah sebuah proses, ya. Jadi bukan instan, bukan sekejap. Memang kita ada HMC, ya, saudara, ya. Kami di Sungai Liat baru-baru ini sempat mengadakan HMC, hybrid, onsite dan online. Wah, luar biasa. Ternyata Tuhan sanggup melawat orang-orang bahkan di online sekalipun. Dahsyat Tuhan Yesus kita. Amin. Nah, tapi kalau kita bicara HMC itu baru langkah awal loh, saudara, ya. Langkah awal menuju menjadi umat pemenang. Jadi saudara mengerti, bukan HMC itu bukan segala-galanya, ya. HMC itu cuma titik tertentu dalam hidup kita untuk Tuhan pulihkan. Langkah awal, ibaratnya kalau mobil mogok, saudara,
didorong, akinya diganti gitu ya, didorong dan dia bisa jalan lagi. Nah, seperti itulah HMC. Tapi hidup kita ini adalah proses menuju kedewasaan, menuju kesempurnaan seperti Kristus yang adalah sempurna. Amin. Jadi kita harus terus berjalan. Mobil ini kalau mau berjalan terus, dia harus diisi bensin, harus diganti oli secara rutin, harus diservis secara rutin. Nah, kita juga seperti itu, saudara. Jadi jangan mentang-mentang kita sudah ikut HMC, kan saya udah ikut HMC, terus nggak ngapa-ngapain gitu. Enggak, saudara. Kita harus terus bergerak, amin. Mengerjakan keselamatan kita, terus mengizinkan Tuhan memproses kita, membentuk kita, mendewasakan kita, semakin serupa dengan Kristus. Ya. Jadi kalau pemulihan, saudara, ya roh, jiwa, tubuh kita ini harus mengalami pemulihan. Ya, saudara, kalau bagian ini, saudara ya, kalau secara roh, ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibaptis, saudara, itu secara roh artinya kita dibenarkan. Itu justification, itu proses, saudara, proses keselamatan kita, ya, pembenaran kita. Kita ini dibenarkan. Tapi nggak cukup sampai situ, saudara. Di jiwa kita ini, pikiran kita, perasaan kita harus dirubah. Amin. HMC tidak mengubah ingatan kita, loh, saudara. Amin. Ya. Kita pernah alami trauma-trauma masa kecil, kita pernah mengalami hal-hal tidak enak masa lalu kita. Nah, itu kita masih ingat, saudara. Ya, dan makanya pikiran kita ini perlu diubah, cara pandang kita perlu terus tiap hari terus-menerus diubah. Nah, itu, saudara, jiwa kita, pikiran kan di dalam jiwa, ya, pikiran, perasaan, kehendak itu juga harus dipulihkan, saudara. Kita harus izinkan Tuhan memulihkan jiwa kita. Nah, ini butuh proses, saudara. Namanya sanctification. Ya, yaitu pengudusan. Nah, ini proses yang memang seumur hidup, saudara. Ya, seumur hidup, dan seringkali kita mungkin jatuh bangun di dalam proses ini, tapi nggak apa-apa. Ya, it's okay. Kita jatuh, oke, tapi kita bangun lagi, kita bangkit lagi. Ya, kita kejar lagi kekudusan dalam hidup kita. Kita kejar lagi integritas, kejujuran, kebenaran dalam hidup kita. Amin. Ya, itu namanya sanctification. Jadi secara jiwa kita, Tuhan akan terus pulihkan kita, makin dewasa di dalam Tuhan. Ya, dan juga tubuh, saudara, ya. Jadi kalau tubuh, saudara, artinya ya glorification. Kalau proses ini, saudara, itu nanti suatu saat nanti tubuh kita ini memang harus mati, saudara. Daging, kata Alkitab, tidak ada bagian di dalam kerajaan Allah. Ya, jadi, saudara, makanya Alkitab tulis, ya, olahraga itu, ya, itu berguna, saudara, ya. Olahraga, latihan badani itu berguna memang, ya. Itu baik. Tetapi jauh lebih baik adalah latihan rohani, katanya, ibadah, ya. Karena itu mengandung janji kepada kekekalan. Nah, saudara, tangkap ya, saudara. Hari-hari ini kan semenjak masa pandemi orang banyak ya olahraga, ya, supaya tubuhnya sehat, bersepeda dan segala macam. Ya, dan bayar harga loh orang bisa olahraga ke fitness gitu ya, saudara, ya, ke gym gitu kan, dia harus bayar harga, bayar membership dan segala macam, cukup, dan tidak jarang agak mahal. Nah, banyak orang berani bayar harga agak mahal supaya tubuhnya sehat. Kenapa kita nggak mau belajar, saudara, untuk bayar harga supaya rohani kita sehat? Dan pada akhirnya tubuh kita nih sehat-sehat tubuh kita, saudara. Suatu hari tubuh kita nih akan dikubur, saudara. Amin, ya. Jadi tubuh kita nih ya suatu hari akan menemukan kebinasaan yang memang, saudara. Dan tapi, saudara, jangan khawatir, saudara, karena Alkitab tulis tubuh kita ini akan diganti oleh Tuhan. Ya, akan diganti menjadi tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan seperti Yesus, tubuhnya Yesus. Yang ada nanti kita pergi ke surga. Kita harus lepas tubuh yang lama ini, digantikan dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan seperti tubuh Tuhan Yesus, yang tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu, ya, tidak bisa dibatasi oleh hukum alam, ya. Kita lihat kalau baca Alkitab di Kisah Rasul, Tuhan Yesus terbang ke awan-awan, ya, pergi ditutup oleh awan-awan, dia naik ke tempat Bapa di surga. Seperti itulah tubuh kita nantinya. Amin. Waktu kita diangkat Tuhan, ya, mengalami kemuliaan Tuhan, tubuh kita ini akan diganti, saudara, luar biasa, saudara. Amin. Ya, inilah proses dalam hidup kita, ya. Saudara, saya harus belajar bersabar, saudara, ya, ketika mau diproses ini, saudara, melewati proses. Jadi kadang-kadang memang gak gampang ketika kita melewati proses ini. Dan, saudara, Tuhan Yesus bilang, ya, tadi di Matius, ya,
bahwa Elia akan memulihkan segala sesuatu. Nah, siapa itu Elia? Ternyata kalau kita baca kitab Matius tadi, saudara, Elia itu merefer kepada Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus lagi berbicara soal Yohanes Pembaptis. Ya, jadi Tuhan Yesus menyamakan Yohanes Pembaptis ini dengan Elia. Elia itu tugasnya waktu dia di zaman Perjanjian Lama memulihkan segala sesuatu. Demikian juga Yohanes Pembaptis. Ya, jadi ternyata Yohanes Pembaptis kalau kita baca di Perjanjian Baru, saudara, kitab Injil dibilang dia menyiapkan jalan ya bagi kedatangan Mesias. Ya, tugas Yohanes Pembaptis memulihkan segala sesuatu. Ya, dia menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Ya, dia menyiapkan jalan. Nah, demikian juga sekarang kita, saudara, tugas gereja sama seperti Yohanes Pembaptis, ya, karena Kristus udah di sorga saat ini, so yang ada bersama kita ini Roh Kudus, saudara. Tuhan Yesus, kata Alkitab, dia menantikan. Tuhan Yesus harus tinggal di sorga, ya, menantikan, dia menunggu pemulihan segala sesuatu sampai dia datang kembali, saudara. Dan saudara, saya harus ngerti, kita mau ikut di dalam pemulihan ini. Kitanya nih dipulihkan Tuhan, gereja Tuhan dipulihkan oleh Tuhan, gereja yang Alkitab tulis tuh, gereja itu tidak bisa dikuasai oleh alam maut, tidak bisa dikerjain oleh setan, saudara. Ya, nah kalau kita lihat mungkin gereja hari-hari ini, kita sebagai gereja tubuh Kristus, saudara, coba kita renungin ya, apakah kita pernah ya mengalami tanda kutip dikuasai oleh alam maut, ya, hal-hal yang bukan daripada Tuhan malah justru lebih menguasai hidup kita daripada hal-hal yang daripada Tuhan, dari hal-hal yang rohani daripada Tuhan. Nah, saudara, makanya kita harus mau, saudara, ikut di dalam rencana Tuhan ini, bahwa kita harus dipulihkan segala sesuatu, ya, mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Kita juga mempersiapkan nih, saudara, seperti Yohanes Pembaptis mempersiapkan kedatangan Mesias yang pertama, kedatangan yang pertama. Kita juga sedang mempersiapkan ya umat Tuhan menjadi umat yang layak pada kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Makanya saudara, kita harus yakin percaya akan ada terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir, Pentakosta ketiga, saudara. Ya, jadi Injil diberitakan sampai seluruh dunia. Ya, dan saya percaya pada saat itu, dan seperti Alkitab tulis, akan tiba kesudahannya. Tuhan akan datang, saudara. Dan kita, gereja Tuhan, mempelai Kristus, sudah menjadi sempurna atau disempurnakan Tuhan. Ya, nanti katakan amin. Amin ya, saudara ya. Nah, saudara, apa saja tugas dan pelayanan daripada Yohanes Pembaptis ini, saudara? Dan saya percaya ini juga tugas pelayanan gereja di akhir zaman, saudara dan saya. Ya, yang pertama apa, saudara? Memulihkan hati Bapa, berbalik kepada hati anak. Yaitu kan Elia tuh, saudara ya. Memulihkan hati Bapa, berbalik kepada anak. Maliaki bilang begitu, Tuhan akan kirim Nabi Elia menjelang kedatangan hari Tuhan yang besar. Dia akan memulihkan hati Bapa, berbalik kepada hati anak. Hati anak-anak berbalik kepada hati Bapak-bapak. Artinya apa, saudara? Kita harus punya hubungan ya antara keluarga. Kalau bagi saya, saudara, keluarga itu ada keluarga jasmani dan keluarga rohani. Bukankah kita harus jadi saksi di Yerusalem dan di Yudea, amin, Samaria dan sampai ujung bumi. Ya, jadi kita harus mau, saudara, pulih di dalam hubungan keluarga kita. Ya, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, anak rohani dengan bapak rohani dengan anak rohani. Itu harus ada harmonis, ada kesatuan, saudara. Ya, kita harus mengusahakan itu, saudara. Ya. Kemudian yang berikut, saudara, apa kita gereja panggilannya? Menghasilkan buah pertobatan. Ya, di kitab Yohanes Pembaptis kan bilang gitu ya. Kamu harus menghasilkan buah pertobatan. Kalau enggak, kamu akan dibuang nih seperti rumput. Jadi kita harus menghasilkan buah pertobatan, saudara. Juga kita harus memberitakan pertobatan. Kita harus, tugas Yohanes Pembaptis adalah juga mengubah pikiran orang durhaka menjadi pikiran orang benar. Ya, jadi saudara, memang kita harus memberitakan pertobatan. Ya, dan kita sendiri juga harus hidup di dalam pertobatan. Ada buah pertobatan dalam hidup kita. Ya, mengerti, katakan amin, saudara. Juga menyiapkan jalan bagi Tuhan. Kita harus meluruskan jalan bagi Tuhan. Kemudian menunjukkan orang kepada Yesus, meninggikan Yesus. Itulah pelayanan Yohanes Pembaptis. Jadi saudara, tugas kita adalah meninggikan Yesus. Amin, bukan meninggikan diri kita sendiri. Ketika ada orang datang, ketika orang kita doakan bahkan sembuh sekalipun, saudara, tugas kita adalah menunjuk orang tersebut kepada Yesus Kristus. Seperti Yohanes Pembaptis.
waktu ditanya, engkaukah Mesias itu, gitu kan? Engkaukah juru selamat itu? Engkaukah orang yang begitu dinanti-nantikan oleh orang Israel? Yohanes Pembaptis gak mengambil kemuliaan untuk diri sendiri. Dia bilang, enggak, bukan. Nanti sesudah aku ada orang yang aku membuka tali kasutnya aja, aku gak layak. Dialah ya yang menjadi Mesias. Dialah yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Aku membaptis kamu dengan air, tapi dia membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Amin. Kita harus menunjuk kepada Yesus. Pelayanan gereja di akhir zaman, pelayanan saudara dan saya sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja di akhir zaman adalah menunjuk orang kepada Yesus Kristus. Amin. Ya, bukan diri kita, saudara ya. Bukan diri kita, bukan pribadi kita. Nah saudara, tapi pemulihan ini nggak gampang terjadi dalam diri kita maupun dalam diri orang lain. Saudara, kenapa? Ada penghalangnya. Ya, 2 Korintus 10 ayat 4 berkata gini, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ya, benteng-benteng ini bahasa Inggrisnya strongholds, ya, atau bahasa Yunaninya itu ochuroma. Ya, bahasa Yunaninya, Grikanya itu ochuroma, artinya argumen, ya, reasoning. Ya, jadi alasan-alasan yang dibangun dengan apa ya, kebenaran diri sendiri. Ya, Roma 10:3 itu juga itu berbicara soal kebenaran diri sendiri. Saudara, itu ini ada contoh saudara, ya. Saya pernah dengar ada orang saudara di kamarnya, saudara, di atasnya itu di plafon di atasnya tuh dia ada dengar bunyi tikus, gerung-gerung gitu kan. Nah, dia bersama istrinya nggak suka ada bunyi tikus di sana. Cara mereka untuk mengusir tikusnya adalah mereka buka plafon tersebut, ya, dan dilempar kapur barus, ya, dilempar kapur barus, kamper, ya, sebanyak-banyaknya kapur barus. Ya, singkat cerita udah lempar kapur, gitu kan, tikusnya masih ada, besoknya dilemparin lagi kapur barus, ya, kamper, tikusnya masih ada, dan seterusnya. Pokoknya sampai tikusnya nggak ada bunyi lagi. Tapi saudara, ada efek sampingnya, ya. Kamarnya jadi bau kan, betul nggak saudara ya? Jadi bau kamper, jadi bau kapur barus, kan nggak enak saudara. Tapi saudara, karena suami istri udah kebiasaan di kamar tersebut ada bau kamper, mereka udah terbiasa, ya, nggak terlalu merasa terganggu sama bau kamper tersebut. Sampai ada orang yang datang ke rumahnya, bertamu, teman-teman baik mereka tentunya, teman baik, pas nggak sengaja mereka lagi buka pintu, ya, pintu kamar mereka, dan langsung tercium bau kamper keluar. Sampai temannya bilang, wah ini bau kamper kamar kamu. Masa sih kita nggak tahu, lu nggak berasa maksudnya. Nah saudara, itulah kebenaran diri sendiri, saudara, yang udah ditumpuk karena kita udah terbiasa, ya, kita udah terbiasa. Contoh merokok, ya, kalau kita hidup di dalam lingkungan orang yang terbiasa merokok, nih kayak kami di Bangka nih banyak saudara, ya, AQ yang udah tua masih ngerokok saudara. Mereka selalu bilang, loh kami ngerokok nggak apa-apa nih, sehat-sehat aja, ya kan? Terus lihat orang kiri kanan ngerokok semua katanya. Nah itu jadi kebenaran diri sendiri, gitu ya, kebenaran diri sendiri. Padahal kan jelas-jelas rokok ditulis saudara ya, di dalam kotaknya ditulis rokok dapat menyebabkan sakit kanker, wah, dan segala macam. Ya, ini cuma kebenaran yang dibangun oleh pikiran sendiri, itu saudara ya. Kemudian apa tuh benteng-benteng, ya, argumen dan reasoning yang lain adalah self denial, membohongi diri sendiri, ya. Jadi saudara, kalau kita belum meruntuhkan benteng-benteng di dalam pikiran kita ini, saudara, kita nggak akan berubah, seumur hidup nggak akan berubah. Orang yang berjudi, dia akan tetap berjudi kalau dia merasa berjudi itu benar. Amin. Kita nggak akan mengalami pemulihan kalau kita terus masih merasa punya kebenaran diri sendiri. Dan tadi ada self denial, membohongi diri sendiri. Saya ada dengar cerita, saudara, ada satu cerita nih saudara, ini di daerah saudara, di luar pulau saudara, ya. Nah, jadi di satu gereja saudara, ini si pendeta khotbah. Wah, dia khotbah, ada pendeta yang khotbah, pendeta tua gitu ya, khotbah saudara. Terus tiba-tiba ada satu jemaat duduk di paling belakang ketika dia khotbah. Dalam khotbah ada perkataan tertentu, jemaat ini teriak, ya, ibu-ibu, saudara, wanita tua juga teriak, pembohong. Wah, kaget kan? Semua orang melihat ke belakang. Ternyata yang teriak pembohong itu adalah ibu pendeta. Haleluya, ya, ibu gembalanya. Nah, saudara,
ini berarti jadi selama ini ketika pendeta ini khotbah, ternyata ada anggota keluarganya yang sedemikian terluka, sedemikian bencinya gitu ya sama pendeta ini, sehingga dia bilang khotbahnya bohong gitu. Ya, saya nggak tahu ceritanya selanjutnya. Mungkin ada KDRT atau apa, saudara. Ya, kami pernah dapatin ada keluarga hamba Tuhan yang KDRT itu ada, saudara. Ya, jadi kalau misalnya ada seperti itu, saudara, itu kan namanya self denial, membohongi diri sendiri. Kalau misalnya saya sebagai pengkhotbah, tapi ternyata saya suka pukul istri saya, misalnya gitu ya, terus saya khotbah, saudara. Saya khotbah apa? Saya khotbah tentang kasih deh, gitu ya, saudara ya. Hai suami, engkau harus mengasihi istri seperti Yesus mengasihi jemaat. Padahal di rumah saya suka pukul istri saya. Ya saudara, itu juga membohongi diri sendiri. Ya, banyak anak Tuhan, orang Kristen tuh membohongi diri sendiri. Dia merasa dirinya baik-baik saja. Enggak apa-apa. Aku ini udah begini, udah buat dosa ini, buat dosa itu, tapi nggak apa-apa. Membangun tadi kebenaran diri sendiri, membohongi diri sendiri. Padahal apa-apa. Padahal kita lagi merusak diri kita. Padahal keluarga kita sudah rusak. Ngerti saudara ya? Amin ya. Jadi kita harus belajar bisa membedakan hal-hal ini, mendeteksi anomali atau hal-hal buruk dalam diri kita. Kita harus belajar peka sama Roh Kudus sebenarnya. Roh Kudus kan kata Alkitab, dia akan mengingatkan dunia akan dosa. Amin. Akan kesalahan kita. Kita harus peka. Oh ya Roh Kudus, ampuni aku Tuhan. Aku udah kasar tadi. Aku sudah buat dosa tadi. Aku sudah berbohong. Nah, saudara. Amin ya. Itu penghalang pemulihan, saudara. Saya jadi ingat, saudara, penghalang pemulihan di Bangka ini, saudara. Kalau saudara tahu ke Pari 3, saudara Jebus sana, saudara, ya, itu ada orang-orang yang punya mobil-mobil mewah loh, saudara. Mobil bagus, mewah. Tapi ternyata kalau di Bangka itu udah biasa, saudara. Mobil itu motor khususnya bodong, saudara, ya. Artinya nggak ada plat nomornya, ya. Tapi juga ternyata ada juga mobil-mobil yang mewah gitu, saudara, tapi platnya palsu. Nah, kalau ada sampai bahkan ada orang Kristen yang seperti ini, saudara, dia lagi belajar membohongi dirinya sendiri. Gitu, saudara, tangkap ya, saudara ya. Padahal dia lagi membohongi dirinya sendiri. Ya kan? Dia merasa mau nunjukin sama orang dirinya kaya, punya mobil mewah, tapi sebenarnya nggak sanggup atau nggak mau bayar saudara, bayar pajaknya. Tangkap ya, saudara ya. Kita harus belajar. Ini bisa jadi benteng dalam hidup kita, penghalang pemulihan. Ya. Nah, saudara, ada quotes bagus, saudara. The work of restoration cannot begin until a problem is fully faced. Ya. Jadi pemulihan tidak akan pernah bisa terjadi, ya. Ini kata ada orang namanya Dan B. Allender. Ya. Pemulihan tidak akan terjadi, bahkan tidak akan mulai bisa terjadi. Ya. Kenapa? Sebelum masalahnya diakui, masalahnya dihadapi. Ya. Kita jangan lari dari masalah, saudara. Kita jangan kabur dari masa lalu kita. Banyak orang tuh kabur dari masa lalunya. Banyak orang mencari pelarian. Bahkan gak sedikit ada orang-orang datang ke gereja hanya sekedar pelarian. Mungkin awal-awal gak apa-apa, saudara ya. Di rumah stres, keluarga berantakan, papa mama berantem, misalnya gitu, saudara. Kita datang ke gereja, kita merasakan damai. Oh, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tapi semakin berjalan waktu, harusnya kita mau dididik oleh Tuhan, dijadikan murid. Justru kita yang harus membawa pemulihan itu ke dalam keluarga kita, gitu ya. Jangan kita kabur dari keluarga kita. Keluarga kita membutuhkan peran Kristus, ya. Amin ya, saudara ya. Jadi kita harus menghadapi masalah kita. Ya, kita harus menghadapi masa lalu kita yang buruk, gitu ya. Dan kita harus berdamai dan menang atas hal itu. Ya. Nah, saudara, ada area-area hidup di dalam hidup kita yang mau dipulihkan oleh Tuhan. Dan ingat ya, hidup kita ini, segala sesuatu dalam hidup kita adalah tentang Tuhan Yesus, tentang Bapa di sorga, bukan tentang kita. Amin. Makanya area hidup kita ini, saudara, harus selaras, seimbang dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita dengan mudah aja, saudara, Tuhan tuh punya dua perintah utama dalam diri kita. Yang pertama,
adalah Great Commandments, perintah utama dalam diri kita. Yaitu adalah kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan tubuh kita, dengan akal budi kita. Dan yang kedua, perintah yang sama pentingnya, sama bobotnya dengan hal itu adalah kasih sesama manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Itu adalah the Great Commandment. Dan kemudian juga ada Great Commission, ada tugas kita. Ya, kita ada di bumi ini punya tujuan, saudara. Ada tugas. Tugas utama kita adalah pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, saudara. Itulah hidup kita. Di dalam seluruh area dalam hidup kita, saudara. Area apa? Rohani, area jiwa, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, keluarga kita, ya. Tubuh kita ini, saudara, ya, hubungan kita dengan orang lain, keuangan kita, ya. Jadi, saudara, apakah ada di dalam seluruh area kita ini, hidup kita ini, rohani, jiwa, keluarga, badan, mengalami pemulihan? Di dalam area rohani kita, jiwa kita, kita hidup di dalam perintah ini, perintah Allah, kasih Tuhan, kasih sama manusia. Dan apakah kita sedang mengusahakan, ya, keselamatan bagi orang banyak, ya kan? Apakah kita ada di dalam rohani kita, jiwa kita, kita sedang memupuk keahlian kita untuk memberitakan kabar baik kepada orang, ya kan? Dan saudara, di dalam keluarga apakah gitu? Apakah ada nama Tuhan dimuliakan dalam keluarga kita? Apakah kerajaan Allah dimanifestasikan di dalam keluarga kita, saudara? Keluarga jasmani, begitu juga keluarga rohani, ya. Ada Tuhan nggak di dalamnya? Pulih nggak, saudara? Ngerti? Nangkep nggak, saudara? Ya, amin ya. Jadi berkat nggak di dalam keluarga kita? Ya, di dalam keluarga kita ada Great Commandment dan Great Commission nggak lewat hidup kita, gitu, saudara. Ya, jadi Tuhan tuh tidak pernah mau jadikan manusia tuh egois, saudara. Ya, selfish, enggak, saudara. Karena ya tadi ayatnya bilang kasih Tuhan dan kasih sesama manusia. Kalau keuangan, di dalam keuangan kita juga mengalami pemulihan, misalnya. Oh, Tuhan berkati keuangan kita berlimpah-limpah. Saudara, saya kasih tahu tujuan utamanya Tuhan bukan supaya hidup kita sekedar enak-enak, sekedar mewah-mewah, atau sekedar berfoya-foya. Enggak juga, enggak, saudara. Tapi supaya kita bisa menjadi berkat, ya, lewat keuangan kita, lewat ekonomi kita yang diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah, itu nama Tuhan dipermuliakan. Ada jiwa-jiwa baru boleh datang kepada Tuhan, ya. Kita bisa mungkin tolong banyak orang, gitu ya, saudara, ya. Kita bisa bantu melalui harta kita, saudara. Kita bisa memperlebar kerajaan Allah. Nah, seperti itu, saudara. Jadi sekali lagi, saudara, di dalam area hidup ini Tuhan mau pemulihan. Ingat ya, Tuhan Yesus Kristus, Dia ada di sorga menunggu, ya. Dia menantikan pemulihan segala sesuatu, ya. Baru Ia datang setelah segala sesuatu itu pulih dalam hidup gerejanya. Amin, ya. Saya mau bacakan lagi, saudara, ya. Kalau bicara soal pemulihan, Matius 9 ayat 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Amin. Jadi saudara coba baca, saya baca lagi Matius 10 ayat 1a, saudara, supaya ya, kita lihat ada hubungannya, saudara. Matius 9 ayat 37, Tuhan Yesus ajari murid, ya. Banyak orang butuh pemulihan, kamu harus doa supaya ada pengerja-pengerja, betul ya? Supaya pengerja-pengerja menuai banyak jiwa. Tapi Matius 10 ayat 1 bilang begini, 1a. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Matius 10 ayat 5a, Yesus mengutus ke-12 rasul. Jadi saudara, tangkap, saudara. Jadi kehendak Tuhan bagi saudara dan saya bukan hanya kita dipulihkan, bukan, saudara. Murid-murid doa sama Tuhan. Tuhan yang suruh murid-murid untuk berdoa, minta pekerja, minta pengerja, minta orang yang memulihkan, ya, supaya terjadi pemulihan segala sesuatu kepada banyak orang, kepada banyak jiwa. Tuayan ini sudah menguning, ya. Tetapi saudara, di Matius 10 ayat 1 bahkan ayat 5, saudara, berkata bahwa ternyata Tuhan juga mengutus murid-murid ini, rasul-rasul ini, untuk memberitakan Injil, untuk menuai jiwa-jiwa. Artinya apa, saudara? Ya, Tuhan mau kita bukan hanya sekedar doa,
Ya, kita doa untuk pemulihan diri kita doa untuk pemulihan orang lain, keluarga kita. Tapi saudara tahu, Tuhan rindu lebih lagi. Dia memakai kita menjadi pemulih segala sesuatu. Menjadi seperti Elia, menjadi seperti Yohanes Pembaptis. Amin. Kitalah yang diutus oleh Tuhan menjadi pekerja yang kita doakan. Amin. Kitalah jawaban doa dari doa kita kepada Tuhan. Amin. Saudara bisa tangkap ini, saudara? Amin. Mari kita, saudara dan saya, mengerti kehendak Tuhan. Tuhan merindukan pemulihan segala sesuatu. Tuhan mengasihi umat manusia ini. Dan Tuhan sampai kedatangan kedua, dia begitu rindu. Makanya kata Alkitab, dia menanti, ya, dia menunggu, ya, dia harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Ya. Jadi dia begitu rindu, dia menantikan gerejanya jadi sempurna, puncaknya Injil diberitakan di seluruh dunia, Pentakosta ketiga terjadi, ya, pembangunan besar terjadi di mana-mana, dan setelah itu tiba kesudahannya. Amin. Yesus Kristus datang kali kedua, menjemput kita di awan-awan. Kita akan mengalami kemuliaan bersama Bapa di sorga. Amin, saudara, ya. Di Tuhan, saya akan berdoa buat saudara. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kalau hari ini kami boleh belajar, Tuhan begitu rindu memulihkan segala sesuatu di dalam hidup kami. Tuhan, urapi kami semua, anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan. Pakai kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, pulihkan segala sesuatu dalam hidup kami ya Bapak. Bapak, beri kami kekuatan. Tuhan, ketika pemulihan sedang berjalan di dalam hidup kami Tuhan, kami mungkin itu proses yang tidak enak bagi daging kami, tapi hamba berdoa, berikan kami kekuatan, berikan kami sukacita sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan dan terpanggil di dalam rencana Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu Tuhan semua. Terima kasih Bapak, terima kasih biar kami hidup di dalam hidup yang dipulihkan dan terus sampai Tuhan Yesus datang. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak saudara, kita akan diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan kita, dan sebelumnya kita akan satu di dalam doa, dan doa akan dipimpin oleh adik saya, Awi. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kalau kami boleh terima kebenaran firman-Mu Tuhan, biar firman itu boleh memerdekakan kami, menguatkan setiap para kami, dan firman itu boleh tertanam sampai ke dalam hati kami, berakar Tuhan, bertumbuh dan berbuah-buah Tuhan. Tuhan, ajar kami malam hari ini juga untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami gak diam saja sebagai penonton Tuhan, tapi kami boleh take action Tuhan untuk melakukan firman itu. Makasih Bapak, sebentar kalau kami mau memberikan persembahan yang terbaik, biar hanya yang terbaik yang boleh kami berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memberi sama-sama katakan amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Boleh sekali lagi sama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu,
Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan yang jagai mereka, Tuhan yang sertai mereka, Tuhan yang berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Seperti yang dia tertulis Tuhan dalam Mazmur 91, sungguh hati yang melekat kepada Tuhan, biar Tuhan akan meluputkannya. Dan Tuhan akan membentenginya. Amin. Sebab dia mengenal nama Tuhan. Amin. Tuhan, biar sungguh bawa hati kami Tuhan, bawa hati kami terus melekat sama Tuhan. Dan ajar kami mengenal Tuhan dalam hidup kami. Amin. Biar Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami, biar Tuhan yang bertata dalam hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan lebih lagi Tuhan. Urapi hidup kami Tuhan, biar sungguh hidup kami boleh membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Kau yang berkati hamba-Mu dimanapun dia berada Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati keluarga, bahkan kesehatannya Kau yang berkati berlimpah-limpah ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin kami di tempat ini Tuhan, di gereja ini. Untuk Pak Agustinus Tuhan, gembala kami, dan juga wakil gembala kami Pak Budi Tuhan. Tuhan, Kau yang berkati mereka. Berkati pemimpin kami ini Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Sertai mereka Tuhan dalam perjalanan mereka, dalam apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Bahkan berikan hikmat-Mu lebih lagi untuk mereka Tuhan. Untuk memimpin gereja-Mu, biar gereja-Mu terus bergerak Tuhan. Gereja-Mu terus berbuah bagi-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk kota kami Jakarta Tuhan. Kami lepaskan shalom-Mu Tuhan atas kota kami Jakarta. Biar damai sejahtera Tuhan turun atas kota kami Jakarta Tuhan. Berkati kota kami ini Tuhan, pulihkan ekonomi yang di kota ini Tuhan. Bangkitkan Tuhan, bangkitkan setiap anak-anak-Mu yang di kota ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan, biar sungguh Tuhan, pakai hidup kami setiap anak-anak-Mu Tuhan, bahkan gereja-Mu Tuhan. Biar sungguh pertobatan itu boleh terjadi Tuhan atas kota ini di dalam nama Yesus. Biar sungguh ada orang-orang yang mengenal Tuhan, semakin banyak orang mengenal Tuhan, semakin banyak orang yang percaya sama Tuhan hari-hari ini Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami juga Tuhan. Kami lepaskan berkat yang terbaik atas bangsa kami Indonesia. Kami berkati setiap tanahnya Tuhan, kota-kota, pulau-pulaunya Kau yang berkati berlimpah-limpah Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, pulihkan bangsa kami Indonesia Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan, biar sungguh Pentakosta ketiga itu boleh terjadi atas bangsa kami Indonesia di dalam nama Yesus. Bangkitkan Tuhan, bangkitkan setiap generasi-generasi anak-anak-Mu Tuhan, yang sungguh cinta mati-matian sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik yang daripada-Mu. Mari angkat tangan sama-sama dan nyatakan pujian ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri dan boleh angkat tangan Bapak Ibu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah pintu keluar masukmu, diberkatilah jeri lelamu, apa yang kau kerjakan dengan takut akan Tuhan akan dibuat berhasil untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kasih karunia Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang yakin dan percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin.